lagi. Shalom anak-anak. Apa kabar kalian? Minggu ini semangat untuk belajar ya. Tidak ada lagi yang sedih-sedih, tidak ada lagi yang lesu-lesu ketika memulai pelajaran agama ya. Jadi Bapak sarankan untuk kalian tetap menjaga kesehatan ya di situasi pandemi ini, untuk tidak henti-hentinya Bapak memberitahu kepada kita untuk tetap menggunakan masker. Apalagi ini duduk berdekat-dekatan ini ya. Pakai masker. Kalau ada yang batuk pilek, kalau ada yang flu, silakan berobat. Pergi ke UKS, minta obat pada petugas UKS-nya ya, untuk bisa sembuh. Yang Bapak doakan untuk cepat sembuh ya. Kalau ada yang sakit, ada yang batuk pilek, jangan mengambil kerumun dengan kita di sini nanti. Kasihan teman-temannya bisa terjangkit. Ya, untuk situasi kelasnya juga kebersihannya tolong diperhatikan. Buku-buku di atas meja terapikan masing-masing, sampah-sampah. Ya, Bapak perhatikan tuh di bawah si Randi masih ada sampah permen. Siapa yang makan permen di kelas ini? Coba bersihkan ya, tolong dibersihkan. Diambil dulu, disimpan di atas mejanya, nanti waktu istirahat baru kita buang ya. Ya, untuk memulai pelajaran kita, Bapak minta salah satu siswa ya, Joshua silakan berdoa untuk memulai pelajaran kita hari ini. Nah, silakan Joshua. Yang lainnya duduk. Si Joshua silakan berdiri untuk berdoa. Mari berdoa Joshua, pimpin kita dalam doa. Amin. Ya, terima kasih Yosua. Silakan duduk Yosua. Baik anak-anak, kita akan absen. Bapak akan absen kalian sebelum memasuki materi kita pada hari ini. Kita absen ya. Ya, ternyata hadir semua ya. Hadir semua, bagus, kehadirannya bagus. Di absen sama ketua kelas. Ini sudah baik ini absennya. Ya, silakan persiapkan bukunya, keluarkan bukunya, buku agamanya, buku latihan, catatan, paketnya. Kalau masih ada yang belum mendapatkan buku paket, di depan masih ada buku paket, ya. Silakan ambil di depan buku paketnya. Silakan cepat, kita akan belajar. Ya, anak-anak, minggu lalu siapa yang masih ingat pelajaran tentang apa di minggu lalu? Ayo. Ini udah seminggu loh. Seminggu yang lalu ini. Seminggu yang lalu kita belajar. Ada yang ingat? Pelajaran 6. Belajar dari para martir ya. Sebutkan siapa yang masih ingat salah satu nama pemartir. Polikarpusnya. Polikarpus. Apa yang terjadi dengan Polikarpus? Ya, beliau dibakar hidup karena Polikarpus menolak untuk percaya atau menyembah siapa? Kaisar pada waktu itu ya. Polikarpus menolak. Masakan usiaku sudah 80-an tahun ini, Tuhan yang aku sembah itu tidak pernah menyakitkanku, kata Polikarpus ya. Masa dengan seperti ini aku menyangkal dia. Lalu ditangkaplah Polikarpus, diikat dan dibakar di tengah pasar. Nah, yang lain siapa lagi martirnya? Siapa? John Bunyan ya. Siapa lagi? Wycliffe ya, seperti itu. Ya, jadi pada hari ini kita, ini pelajaran 6 lalu ya. Di pelajaran hari ini dari pelajaran 7 yang berjudul Yesus teladanku. Ya, ini ya anak-anak ya. Apa alasan atau tujuannya?
tujuan kita belajar ini. Tujuan yang pertama ya di pelajaran ini supaya kita bisa memahami ya sifat yang seringkali membuat Tuhan Yesus memusuhi orang ya penguasa di zamannya ya. Kita bisa belajar apa yang dibenci Tuhan Yesus. Apa yang dibenci oleh Tuhan Yesus dengan orang zamannya. Di zamannya ya. Tujuan berikutnya yaitu memahami sumber kekuatan Tuhan Yesus sehingga dapat memiliki keberanian untuk bersifat konsisten ya. Kita juga harus tahu ya apa yang membuat Tuhan Yesus itu konsisten ya. Apa yang membuat Tuhan Yesus konsisten terhadap sikapnya. Ya, untuk kompetisi intinya atau KD ya, untuk KD-nya, kompetisi dasarnya, kita bisa mempraktikkan sikap hidup ya, menghayati peran Roh Kudus dalam kehidupan orang beriman. Untuk indikator pencapaian kompetisinya, kita bisa menyebutkan sekurang-kurangnya 3 sifat Tuhan Yesus yang patut diteladani. Nanti anak-anak setelah belajar ini kita mengetahui minimal 3 ya sifat yang perlu kita teladani dari Tuhan Yesus. Juga kita bisa menjelaskan mengapa sifat-sifat itu seringkali membuat Tuhan Yesus dimusuhi oleh para penguasa saat itu. Nah, ketika kita mengetahui sifat-sifat apa, maka kita juga akan mengetahui kenapa sampai Tuhan Yesus dibenci oleh orang pada zamannya ya. Jadi seperti itu ya pelajaran kita hari ini. Nah, Bapak harap persiapkan diri untuk tetap fokus terhadap pelajaran kita hari ini, yaitu Yesus teladanku ya. Ya, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita belajar tentang Yesus adalah teladan. Nah, dengan sendirinya ketika kita belajar daripada siapa diri Yesus, teladan apa yang Dia buat terhadap diri kita, maka nantinya kita juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu dalam konteks siswa-siswi sebagai seorang pelajar ya, sebagai seorang pelajar. Oke anak-anak, buka buku paketnya di bab 7, buka buku paketnya di bab 7. Ya, silakan buka buku paketnya bab 7. Ya, temanya yaitu Yesus teladanku. Ya, Bapak akan baca salah satu ayat di situ. Di Matius pasal 12 ayat 12 sampai 13. Siapa yang tahu di sini? Konteks tentang apa di sini? Matius 12 ayat 12 sampai 13. Tentang Yesus di bait Allah. Ya, Bapak akan bacakan untuk kita. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tuhan Yesus marah sekali pada waktu itu ya, ketika melihat orang banyak yang berjualan di bait Allah ya. Oke. Itu ayat-ayat pendukungnya juga ada di Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30, Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Perhatikan halaman 44. Di halaman 44 anak-anak, di bagian pengantar ini, halaman 44, perhatikan. Di situ ada cerita tentang Jonatan ya. Ya, ada cerita tentang
Nah, Jonathan ya, pada tahun 2012 ini. Baru ya, beberapa tahun, 10-an tahun yang lalu ya. Jonathan mengatakan dalam sebuah puisinya ya, kalau bahasa Indonesianya seperti ini. Mengapa saya membenci agama tetapi saya mencintai Yesus? Di situ Jonathan katakan, why I hate religion but love Jesus, kata si Jonathan ini. Lalu singkat cerita, puisinya ini membuat gejolak lah dalam hati orang-orang, membuat ya sesuatu yang mengesankan bagi orang-orang, membuat orang merasa penasaran dengan isi puisinya ya. Sehingga puisinya ini kalau di zaman sekarang jadi viral ya, sangat viral puisinya ini ya, dari si Jonathan ya. Puisi di atas hanya sebagian saja dari yang diungkapkan oleh John Bethke ya. Namun demikian, dari kata-kata Bethke dapat kita gambarkan bahwa tentang Yesus kritis terhadap praktik keagamaan di masanya ya. Ya, jadi anak-anak boleh diskusi mengenai poin puisi dari situ ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi ya, tentang hal-hal apa yang kamu anggap mewujudkan dari puisi Bethke tersebut ya. Kamu tulis di situ ya. Silakan masing-masing dengan teman sebangku aja, dengan teman sebangku berdiskusi hal apa yang kamu perhatikan ya, yang kamu anggap mewujudkan dari puisi itu. Di buku paket halaman 44 ya. Silakan Cindy dengan Patricia, kalian berdua berdiskusi di situ. Ditulis jawabannya ya. Bapak tunggu 5 menit. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Simpan dulu hasil diskusinya, nanti akan dikumpulkan. Ya, tokoh Yesus memang sangat kontroversial ya, sangat kontroversial. Di masa hidupnya di dunia, Yesus seringkali berbenturan dengan pemimpin-pemimpin agama, terutama orang Saduki dan orang Yahudi ya. Jadi orang Farisi juga sangat menentang Yesus ya. Ya, pada bagian ini kita bisa melihat bagaimana cara hidup Yesus sehari-hari dan bagaimana ia bisa menjadi teladan bagi kita semua ya. Kita akan masuk bagaimana melihat teladan apa sih yang sebenarnya Tuhan Yesus ingin tunjukkan yang bisa kita tiru. Yang pertama ya, Yesus peduli terhadap yang menderita ya. Bapak ada satu gambar di sini yang menunjukkan Tuhan Yesus itu peduli terhadap orang yang menderita. Nah ini ya. Nih, anak bisa lihat gambar dari Bapak ini. Kelihatan di belakang? Dan ya. Nih, Bapak jelaskan. Dalam kitab Markus, ya, dalam kitab Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45, ya. Di situ ada seorang yang penyakit kusta. Penyakit kusta nih orang ini. Nih. Ya, kelihatan ya walaupun hitam putih. Karena Bapak tadi kebetulan printernya warnanya habis. Jadi Bapak print pakai warna hitam saja, tapi masih kelihatan ya. Nah, di situ orang penyakit kusta ini memohon kepada Yesus ya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Jadi yang poin ini, Yesus peduli terhadap yang
menderita. Orang kusta disembuhkan ya. Nah, singkat cerita bahwa ketika sangat senang hati orang kusta ini, maka orang kusta, Tuhan Yesus berpesan pada dia, jangan ribut-ribut. Udah sembuh, udah tunjukkan saja kepada para imam di sana. Cepat tunjukkan bahwa kamu sudah sembuh, kamu sudah tahir, kamu layak hidup berkelompok, bersosialisasi dengan orang lain. Tapi ya, lain cerita ya, namanya orang mengalami mujizat daripada Tuhan. Sekian puluh tahun dia mengalami sakit penyakit kusta. Bapak juga sangat paham terhadap dia. Dia sangat bersukacita, dia sangat bersemangat, sampai-sampai dia tidak mengindahkan pesan dari Tuhan Yesus, malah dia bersaksi pada waktu itu bahwa dia sudah sembuh. Sehingga efeknya banyak orang yang datang dan mencari Yesus ya. Berikutnya, teladan apa yang kita lihat dari Tuhan Yesus? Itu Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Yesus dekat dengan mereka yang dilecehkan. Ya, Bapak ada juga ini sebuah gambar ya. Di sini di kitab Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 30 ada kisah tentang siapa? Perempuan yang, ayo Pak, ada perempuan sama pria dekat kota Samaria ya. Yesus pada waktu itu datang dan duduk di sumur. Yesus merasa haus setelah mengalami perjalanan yang jauh. Lalu Yesus di situ juga bertemu dengan seorang perempuan Samaria dan dia melakukan penginjilan terhadap perempuan itu. Nah, sikap Yesus yang tidak menghakimi dan tetap membuka diri kepada perempuan yang tak dikenal ini menyebabkan perempuan itu bersukacita ya. Ia bahkan menjadi salah satu penginjil yang pertama yang mengajak keluarganya untuk menemui Yesus. Luar biasa ya. Kita tahu dari latar belakang apa si perempuan ini. Perempuan ini dari latar belakang seorang penghibur ya. Beliau ini adalah orang yang memang latar belakang atau masa lalunya tidak baik, tetapi Tuhan mau menyadarkan dia untuk dia bisa mengikut Tuhan ya. Yang berikutnya ya, Yesus membenci ketidakadilan ya. Membenci ketidakadilan. Ya, Bapak juga punya gambar di sini ya. Nih. Yesus membenci kemunafikan. Ya, dari cerita awal tadi Bapak sudah katakan bahwa Yesus membenci ketidakadilan. Yesus membenci kemunafikan. Ada kisah di mana orang-orang pada waktu itu berjualan di bait Allah. Ternyata tempat bait Allah itu bukan untuk beribadah kepada Tuhan, tapi sebaliknya mereka malah mengotori bait Allah dengan cara mereka mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memanfaatkan orang yang datang di situ untuk melakukan kurban terhadap Tuhan ya, terhadap Allah seperti itu. Jadi mereka mempraktekkan pola hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah, mencari keuntungan dari setiap ternak yang ada, mereka ambil keuntungan dan lain sebagainya ya. Sangat benci. Jadi pada hari Paskah Yesus ke bait suci di Yerusalem. Ia terkejut karena di sana menyaksikan pemandangan yang tidaklah layak sebuahnya bait Allah, bait suci ya. Jadi ia melihat ada banyak pedagang binatang kurban menukar uang di sana. Ia menjadi marah. Apa sebabnya? Silakan diskusikan. Kenapa Tuhan Yesus jadi marah dengan mereka? Bapak tunggu, kasih waktu 5 menit.
diskusikan masih dengan teman sebangku. Apa sebabnya Tuhan Yesus marah ketika dia berada di bait Allah? Apakah karena Yesus marah terhadap jualan? Orang yang jualan, orang yang cari duit? Ya. Apakah seperti itu? Ya. Tuhan Yesus marah, ya, itu dulu diskusinya ya. Ya. Jadi Tuhan Yesus marah pada waktu itu karena mereka mencari atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka mencari keuntungan dengan cara memanfaatkan orang-orang pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak marah dengan orang berdagang, orang bisnis, dengan orang yang rajin, dengan orang yang pandai berbisnis. Itu Tuhan tidak marah ya. Tapi Tuhan marah ketika kita melakukan sesuatu yang menyimpang dari ajaran seperti itu ya. Tuhan marahlah ketika kita di dalam gereja juga lalu jualan segala kue apa segala macam ya. Ya. Berikutnya yaitu Yesus membenci kemunafikan ya. Tuhan juga membenci yang namanya kemunafikan ya. Tuhan Yesus sangat benci. Jadi sebagai kita tidak sebagai orang Kristen, kita jangan munafik ya. Yesus membenci kemunafikan. Ya, anak-anak tahu bagaimana sikap orang munafik? Ya, sikap orang munafik itu beda yang ditampilkan, beda yang sebenarnya yang dialami seperti itu ya. Jadi contoh ketika zaman Tuhan Yesus, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki pada waktu itu, beda yang mereka sampaikan, hidup mereka juga berbeda. Mereka menerapkan seolah-olah hidup itu taat, harus taat kepada 10 perintah lah, Taurat Musa lah segala macam. Tapi kenyataan pola hidup mereka itu tidak sesuai dengan mencerminkan ketaatannya itu sendiri. Jadi itu yang dinamakan orang munafik. Ya, umpamanya gini, di gereja dia menjadi pelayan yang luar biasa. Ya, di gereja dia menjadi pelayan yang luar biasa. Dia menunjukkan sikap hidupnya bahwa dia ini orang yang paling takut akan Tuhan. Wah, dia menjadi pemimpin, dia menjadi liturgi, dia menjadi apa di gereja seperti itu. Tapi kenyataannya setelah keluar dari gereja, pola hidupnya tidak benar ya. Dia masih rokok lah, dia juga suka berkata-kata kotor, dia juga hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi di depan orang di gereja dia sangat aktif umpamanya. Nah, itu contoh yang munafik ya. Jadi seperti itu. Yang berikutnya yaitu Yesus berdoa kepada Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa. Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Nah, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di surga, ternyata pada waktu sebelum ditangkap, Tuhan Yesus berdoa sejauh seperlempar batu lah dari para murid pada waktu itu yang mereka sudah tidak tahan, mengantuk pada waktu itu ya, mengantuk. Jadi mereka mengantuk, lalu karena sudah capek mungkin pelayanan berhari-hari mengikuti Tuhan Yesus, kemana Tuhan Yesus pergi mereka ikut. Lalu malam sebelum penangkapan Tuhan Yesus merasa bahwa sudah waktunya mau ditangkap dan Tuhan Yesus segera berdoa ya. Jadi sikap Tuhan Yesus itu mau berdoa sampai bercucuran keringat seperti cucur darah yang menetes seperti itu ya. Ya, jadi anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Bapak jelaskan bahwa kenapa kita harus meneladani Tuhan Yesus. Yang pertama, karena Yesus peduli terhadap yang menderita. Yang kedua, kenapa kita mau meneladani Yesus, yaitu Yesus dekat dengan orang yang mereka atau dengan orang yang dilecehkan. Berikutnya, Yesus membenci ketidakadilan. Berikutnya juga Yesus sangat membenci kemunafikan. Yesus juga berdoa kepada
Bapa ya. Ya, jadi anak-anak, beberapa poin di sini, poin penting yang perlu kita teladani dalam diri Yesus hendaklah kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen ya. Jangan lagi kita tidak suka terhadap orang. Kalau ada teman yang sakit ya kita bantu mereka ya. Kita tolong mereka semampu kita ya. Kalau ada memang uang ya kita beli makanan, kita kasih kepada teman yang sakit. Kalau kalian berkunjung terhadap teman yang sakit, kita jangan melecehkan orang lain. Siapa tahu hari ini kita lecehkan dia, 5 atau 10 tahun ke depan yang lalu dia pula jadi pemimpin kita kan. Kita tidak tahu seperti itu. Tuhan Yesus juga membenci ketidakadilan ya. Jangan tidak adil ya. Kita harus hidup adil. Kalau piket di kelas, ya piket seperti itu. Jangan kita ada teman tertentu yang rajin piket seperti itu. Kita harus adil ya. Kita jangan munafik ya. Munafik di depan guru baik, tapi di luar kelas luar biasa sikapnya. Lalu kita juga harus rajin berdoa seperti Tuhan Yesus. Bangun tidur berdoa, makan berdoa, mau berangkat ke sekolah berdoa ya, mau tidur berdoa ya. Demikian penjelasan dari Bapak. Silakan anak-anak dicatat dulu, dicatat baik-baik poin-poin penting yang sudah Bapak jelaskan ini. Dicatat sebelum kita mengakhiri pelajaran, mengikuti pelajaran hari ini, dicatat dengan baik-baik. Kalau tidak jelas silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan sebelum Bapak menutupnya. Ya, kalau sudah, ya kita akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Jadi minggu depan ya, anak-anak kita sudah masuk di pelajaran ke-8 ya. Yaitu mengenai setia beribadah, berdoa dan membaca Alkitab ya. Jadi poin tugas minggu depan di bab itu bab 8 setia beribadah ya. Nah, untuk hari ini ada tugas yang Bapak sudah kasihkan di buku paket ya, atau di LKS juga ada itu ya. Tugasnya Bapak baca ya tugasnya. Tugas yang pertama Bapak akan baca. Sebutkan minimal 3 hal yang kamu dapat teladani dari Tuhan Yesus. Silakan ditulis, dijawab, dan dikumpulkan untuk minggu depan ya. Yang kedua, menurutmu 3 hal yang mana yang kamu tuliskan di nomor 1 di atas. Teladan mana yang cocok untuk dilakukan remaja seusiamu? Sebutkan juga alasannya. Nah, poin ke-1 kamu disuruh menyebutkan 3 hal. Terus poin yang kedua kamu menyuruh menyebutkan alasan ya. Nah, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita terapkan dalam kehidupan kita ya, untuk meneladani Tuhan Yesus. Ya, untuk menutup pelajaran kita, Bapak akan berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Siapkan diri kalian. Kita berdiri semua. Kita menutup. Sebelum berdoa kita menyanyikan satu pujian. Ya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bernyanyi. Ya, kita akan menutup pelajaran hari ini dengan doa. Bapak akan pimpin kita dalam doa. Mari sikap teduh, sikap tenang, kita berdoa kepada Tuhan, tetap menghormati Tuhan sebagai teladan hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sampai jumpa minggu depan anak-anak.